Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna yang tadi pakai bahasa Jawa. Kata Ustaz Yusuf Mansur itu ngerpek apa enggak tahu. Wakil Ketua BPK yang saya hormati Dr. Agus Joko Pramono, anggota BPK 1 Dr. Hindra, anggota 3 Bapak Dr. Ahsanul Qasasi, ini Anda anggota 4 Ibu Isma Yatuni, anggota 5 Profesor Dr. Bahrul Akbar, dan beberapa yang di sini ada Profesor Dr. Heri Azhar, ada Bapak Bakhtiar Arif, juga moderator Bapak Adib, semua yang saya hormati. Dari penyampaian Ketua BPK ini meringankan saya, kata Pak Ustadz Yusuf Mansur sudah kayak khotib, kata. Sudah lebih kiai dari kita yang sudah jadi kiai. Jadi ini meringankan saya untuk tidak ngaji lagi di BPK. Karena saya memang sebetulnya agak pantangan ngaji-ngaji seperti ini. Karena diatur itu tadi. Tanggalnya diatur, jamnya diatur. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, ini takdir. Begini ya, saya itu lama sekali karena saya menekuni dunia ilmu. Lama sekali saya itu mencari-cari format menanamkan ya roh-roh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Di antara yang saya temukan adalah hadis Rasulullah SAW, dan ini sahih, saya cek di kitab Bukhari ada, di sahih Muslim ada, dengan varian-varian riwayat yang ada. Berikut ini kami tampilkan ya, atau kami contohkan satu teks yang ada di Bukhari. Suatu saat Nabi itu ngendikan agak unik, unsur akhoka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu, baik yang dolim itu yang berbuat aniaya atau berbuat kesalahan, atau mazluman atau yang terzalimi. Tentu itu agak aneh karena Nabi meminta atau menyuruh kita menolong yang mendolimi kita. Tentu sahabat iskal itu janggal itu ya kayak bingung gitu. Hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Oke ya Rasulullah, kalau kita nolong yang terzalimi itu normal ya, wajar. Tapi bagaimana kita menolong yang mendolimi kita atau yang berbuat zalim? Jawabnya Nabi, tahjuzuhu an zulmi. Kalau di riwayat Bukhari ta'khudhu fawqa yadih. Sebagian riwayat disebut takufu an zulmi. Terus Nabi ngendikan menolong orang zalim itu adalah bikin satu sistem atau melakukan perilaku tertentu yang menjadikan si zalim ini tidak jadi berbuat apa? Kezaliman. Sehingga misalnya negara Indonesia bikin BNN, Badan Narkotika Nasional, yang menangani anti narkotika. Itu adalah badan yang bisa disahkan secara Islam. Memang kita harus bikin satu aturan yang orang zalim itu kira-kira itu jera atau syukur-syukur tidak sampai melakukan kezaliman itu. Nah, kira-kira analoginya, kiasnya adalah seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, ini harus diawasi. Dan yang ngawasi ini harus ta'khudhu fawqa yadih. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, nanti saya baca teksnya. Harus bil isti'la wal qahr. Orang yang mengontrol itu yang punya otoritas memaksa. Jadi jangan sampai misalnya kita bupati atau gubernur, yang ngawasi itu satpamnya, malah yang dipecat nanti yang negur. Harus lembaga di atasnya, itu punya hak, punya otoritas untuk dengan tanda kutip memberi sanksi. Jadi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu hadir di setiap kehidupan kita. Jadi jelas ya, jadi kata Rasulullah, orang yang dolim baik sedang berbuat, karena kalau dalam disiplin bahasa Arab isim fa'il itu dolim itu bisa sedang dolim atau akan dolim. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya syarib tuh berarti saya sudah minum.
Tapi kalau asyrobu bisa saya sedang minum atau akan minum. Begitu juga di isim fa'il. Zolimun sedang zolim atau akan zolim. Nah yang akan atau sedang dan akan ini harus diawasi oleh satu institusi atau lembaga atau otoritas yang di atasnya. Supaya syukur-syukur kezaliman ini tidak pernah terjadi. Atau kalau kadang terjadi diberi sanksi supaya menjadi efek jerah pada yang lain. Jadi ini supaya kita dapat berkahnya ngaji, karena ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya baca asli teksnya dalam kitab Bukhari. Ini di kitab saya halaman 387 juz 2 kitab Fathul Bari. Teks dalam Bukhari berbunyi begini. Haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Terus qala ta'khudhu fawqa yadih. Terus dalam sarah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau terus cerita sekian riwayat dalam makna yang sama. Qauluhu ta'khudhu fawqa yadih. Terus beliau ngendikan wa fi riwayati Mu'ad an Humaid indal Ismaili yakufuhu ani zulmi fadzaka nasruhu iya. Terus dalam beberapa syarah dijelaskan qala al-Baihaqi ma'nahu anna adh-dhalim mazlumun fi nafsi fadkhulu fi ratul mar'i an zulmihi li nafsi. Terus di sini disebutkan bil isti'la wal qahri. Jadi yang punya otoritas melarang itu harus orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi misalnya BPK, entah saya tidak tahu mekanismenya apa, terus dilaporkan polisi, ditangani pihak yang berwajib ketika melihat satu kesalahan. Nah ini penting supaya kita tahu bahwa syariat Islam itu sebetulnya bukan hanya menyangkut orang yang mencuri terus harus dipotong tangannya terus sesuai sanksi-sanksi itu. Ada aturan dalam Islam yang mungkin saat kita tidak sempurna, memang kita tidak pernah sempurna. Itu ada kaidah yang disebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah, ini memang saya sengaja akan matur secara fikih. Jangan sampai agama ini menjadi alat analisis tapi kemudian tidak ada riwayat. Saya sudah janji sama Tuhan, bukan sekedar sama BPK, janji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini berhak mendapat wirasah nabawiyah. Jadi kalau saya ngaji tidak pakai kitab, itu artinya Anda mendapat pendapat saya. Anda mendapat makalah saya, Anda mendapat ide saya. Padahal umat Islam ini berhak mendapat sumber yang paling murni yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya sudah berkomitmen kalau ngaji ya pakai ayat Quran atau pakai hadis atau pakai ihya atau pakai kitab-kitab yang mu'tabar supaya umat ini dapat yang terbaik. Jangan sampai umat itu mendapat pendapat kita. Pendapat kita itu potensinya itu tidak benar. Ya ada potensi benar tapi banyak tidak benernya gitu. Karena sekali benar itu pasti tidak pendapat sebetulnya. Copy paste atau hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Cuma biar keren dia aku pendapatnya sendiri. Jadi rata-rata yang benar itu sebenarnya tidak pernah pendapatnya sendiri. Cuma supaya keren seakan-akan itu pendapatnya sendiri. Nah yang nggak benar betul dari dia karena ulama dulu jarang salah, hampir nggak pernah salah. Ini catatan dari saya kenapa saya kalau ngaji sering bawa kitab itu sebenarnya sederhana supaya umat ini dapat yang terbaik yaitu dari aina yashrabu bihal muqarrabun sumber yang masih asli yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam masalah BPK saya sering guyon sama Mas Adib. Anda jadi pegawai BPK ya harus istighfar kata saya. Karena bahasa kasarnya itu lembaga harus uzon. Karena kalau ada orang bupati kok hidupnya agak boya-boya ini pakai uangnya siapa itu. Jadi kalau di pondok itu kayak keamanan itu kalau ada santri keluar mau apa, kemana, untuk apa itu. Jadi agak dilegalkan Bang Suudon. Tapi tidak tahu apa itu waspada apa suudon itu biasanya orang Indonesia pinter ngeles. Jadi kalau suudon dibahasakan apa? Waspada. Saya sering ada seorang satpam di UI Jogja datang ke saya, Gus saya ini satpam, saya sering ngaji jenengan.
Yang ganjel ke saya ini harus uzon gitu. Padahal Islam melarang apa? Uzon. Biasanya kalau ada mahasiswa kuliah pakai motor pinjaman, itu ketika motor berjejer-jejer itu lupa tadi minjem motor warna apa, kan semuanya dicoba. Nah, itu pasti satpamnya langsung reaksi, ini ada apa ini kok semua dicoba. Setelah ditanya ternyata jawabannya, wah ini tadi saya pinjam motor milik teman saya, jadi nggak sempat niteni, nggak sempat mana yang saya pinjam, sehingga saya coba-coba. Tapi dia sudah keburu suudon, terus tanya ini hukumnya gimana suudon seperti itu? Ribet kan? Atau misalnya saya bupati punya kekayaan warisan, terus saya liburan di Singapura, ketemu Mas Adib, mesti dia berhak curiga, saya enggak. Karena beliau punya otoritas BPK, saya enggak berhak curiga, dia berhak curiga. Ini kan jadi tidak adil. Saya curiga ke dia enggak boleh karena diberi otoritas, dia curiga ke saya boleh. Padahal samain ke Singapura ini karena saya anak orang kaya misalnya. Tapi harus disudoni karena saya pejabat apa? Publik. Jadi kalau orang fikih itu tertariknya itu sama hal seperti itu. Saya punya kajian kitab dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Namanya Ajalatus Sibab. Itu beliau cerita tentang hay'ah, tentang lembaga. Itu bagus sekali. Termasuk lembaga agama. Beliau cerita ini yang terkait saya dan Ustadz Yusuf Mansur adalah misalnya lembaga agama. Bagus enggak? Lembaga agama didirikan untuk ngecek mana aliran yang salah atau benar, mana kelompok yang salah atau benar. Jawabannya lucu ya agak menggelitik. Di antaranya begini jawabannya. Ya kalau Anda misalnya di Iran, terus kemudian dibacakan satu teks alaikum bi jama'atil muslimin atau alaikum bil jamaah wa man sadza finnar, ya perasaannya orang Iran tuh ya Syiah karena mayoritas itu Syiah. Tapi kalau dibaca di Arab Saudi ya mayoritas itu Wahabi. Jadi kira-kira NU ya tersangka, Muhammadiyah tersangka. Tapi kalau dibaca di Indonesia selain NU Muhammadiyah atau selain ormas-ormas yang besar ya jadi tersangka karena mayoritas ya itu, yang lainnya minoritas. Itu jadi memang agak jelimet dalam agama ini. Karena kita ngeklaim misalnya ikuti kelompok mayoritas yang siapa di negara mana. Jadi ini kan orang BPK kan orang-orang pinter-pinter. Jadi tak mengkaji yang agak-agak jelimet. Jadi apalagi ini ada Ustadz Yusuf Mansur, jadi agak mikir lah, biar agak mikir. Jangan kira karena saya diminta terus saya akan bilang datang ke Kiai Surga, melihat Kiai Surga, itu kenaan sampean. Ini mikir dulu, ada itu. Itu makanya kita ini mikir kalau hadis itu dibaca di Iran, kira-kira alaikum bil jamaah mayoritas, ikuti mayoritas, itu kira-kira siapa coba? Syiah. Kalau dibaca di Arab Saudi, wah. Nah, yang ribet kalau dibaca di negara yang abangan, mayoritas ya orang abangan. Sebab itu ini pentingnya ulama. Ulama akan terusik oleh teks-teks seperti itu terus mendikan bil jamaah yakni al-haq wa in kana nafaron qalilan. Artinya pengikut kebenaran, karena kebenaran itu adalah hakikat yang dihitung Allah. Meskipun secara lahir jumlahnya sedikit. Jadi misalnya gini, bumi ini kan luas sekali. Itu yang dalam pandangan Allah mestinya nazari riayah. Itu hanya orang-orang yang sujud, yang baca Quran. Kalau boleh GR ya yang kita-kita inilah yang dilihat. Sehingga dalam hadis qudsi masyhur itu Allah ngendikan, saya melihat penduduk bumi, kemudian saya ingin mengadab mereka karena mereka berbuat maksiat, curang, gini. Tapi ketika saya melihat ada yang sujud, ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, kemudian adab itu saya urungkan. Artinya yang dianggap jamaah oleh Allah adalah orang yang bereksistensi terhadap kebenaran, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi sedikit ini yang dilihat Allah. Jadi ibarat misalnya saya punya anak yang saya cintai, ikut bis, semuanya pemabuk, semuanya orang maksiat. Terus malaikat Israel lah, atau malaikat bagian panitia musibah misalnya. Ini mobil mau saya hancurkan, mau saya gulingkan. Pasti yang dipertimbangkan Allah. Tapi jangan, di situ ada anaknya orang soleh misalnya, atau ada orang soleh. Meskipun jumlahnya satu dibanding mayoritas tadi yang 50, tapi ini yang dipertimbangkan. Ya di sini pentingnya ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak akan menyiksa komunitas besar. Di situ masih ada nabi. Nah, nabi itu bisa fisik, zaman nabi hidup tentu itu fisik.
atau tidak fisik. Misalnya mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Nabi tidak wujud secara fisik, tapi keberhadirannya ada di hati kita. Itu juga menjadi alasan lah kira-kira dibahasakan gitu, Allah tidak menyiksa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta. Jadi contoh analogi paling gampang, Anda misalnya melihat orang Jakarta karena misalnya banyak maksiat, terus Anda ingin Jakarta kena adab. Tapi kalau di situ ada anak kamu, ada putri kamu, ada santri kamu, ada orang-orang yang kamu cintai, tentu ingin nggak kena adab. Meskipun orang yang benar ini minoritas. Begitu juga misalnya Rembang juga gitu, semua contoh seperti itu. Nah, sehingga ada ulama mengatakan alaikum bil jamaah itu bi isobatil haq, kelompok yang benar meskipun jumlahnya sedikit, karena itu mahallu nadzarillah, itu yang menjadi pertimbangan Allah. Makanya di sebuah riwayat disebutkan laula rijalun ruk'aun wa subyanun ruddaun wa bahaimur ta'un la subabna alaikumul adzab subba. Andai kan saya tidak melihat beberapa orang yang melakukan sujud, beberapa anak-anak kecil yang masih mentetek ibunya, yang masih menyusu sama ibunya, dan beberapa hewan, diantaranya itu malah Allah menyebut itu karena hadis qudsi hewan, karena hewan itu nggak bisa dosa karena tidak mukallaf, maka akan saya turunkan azab. Nah, di sini pentingnya nafarun qalil, kelompok kecil tapi mempertahankan apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu sebetulnya tidak harus menang-menang banget, karena itu nggak mungkin lah. Yang namanya mamin yaumin illa ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi, tidak ada hari kecuali berikutnya akan lebih buruk. Tapi bahwa kebenaran ini harus ada, karena itu mahallu nadzarillah. Nah, lalu kebenaran itu apa? Kebenaran adalah mengikuti konsep yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ada otoritatif ahlul haq yang bisa mengkontrol ahlul batin. Jangan sebaliknya ahlul batil mengontrol ahlul haq. Jadi kira-kira ya ada lembaga BNN yang pengedar narkoba itu takut. Berarti yang hak menang, yang batil kalah. Buktinya yang lari yang pengedar narkoba, jangan polisinya yang lari. Jangan kayak di Kolombia dulu, yang aparatnya sampai takut sama bandar apa? Nah, yang penting itu Indonesia itu masih kita bilang secara Islami bahwa jangan sampai ketika ngaudit BPK yang takut karena yang diaudit lebih kuat, lebih galak atau lebih punya channel yang lebih kuat. Itu jangan sampai. Indonesia harus semua kekuatan yang untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebatilan. Nah, ini yang disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan tamkin, punya kekuatan mendikte pada yang batil. Jangan dibalik. Jadi kira-kira ya kalau ada preman yang premannya lari dari Satpol PP, jangan dibalik, karena premannya menguasai area perapatan itu, Satpol PP-nya yang lari. Begitu juga dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya saya tahu, misalnya Ustadz Sumarso sangat mencintai Quran, sangat mensyariatkan Quran. Ini juga harus punya kebenaran otoritatif. Jangan sampai ulumul Quran ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli itu macam-macam, mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah, tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik, Nabi itu pernah menghentikan kepada Mu'adz bin Jabal, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, saya yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran, fitnah orang mengkaji Quran. Sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka, itu qara'ahul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran, kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Masyhur itu di Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan qadha qadar, ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Mereka juga jawab wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ya kalau gitu Muhammad kita syirik ya kersane Allah, kita miskin ya kersane Allah, kita maling juga kersane Allah, ngapain Anda larang-larang? Yang unik dalam ilmu sosial, orang-orang kafir itu kalau disuruh Nabi, itu orang-orang miskin itu kasih makan. Ya Muhammad, tentu mereka manggilnya jangkar. Ya Muhammad, itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia. Jadi kalau saya beri makan itu merusak rencana Tuhan. Artinya kodok qadar itu dipakai alat untuk menolak syariat. Makanya
Masyhur itu kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mal law yasha'u atama. Masa saya ngasih makan orang yang andekan Allah menghendaki ya dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan. Jadi seperti ini saya ngajar di BPK, itu kalau menurut mereka haram. Mereka nggak paham agama misalnya, itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja tetap nggak paham, ikuti aja rencana Tuhan. Jadi kalau BPK nangkap koruptor itu ya salah, mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ada tulisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda otak-atik merusak rencana, nanti gantian BPK yang jawab, saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang tidak baik itu yang menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulfa mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, katanya. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet, melihat dia dosa. jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustaz Mansur. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi. Kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz Zulfa mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana itu baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh, saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini tapi saya mikir waduh ribet ini. Ini maksudnya lebih mengganggu karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. Jadi itu ilmunya ulama. Jadi Quran juga gitu. Kita ini mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam menjadi tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan Nabi terus, ya tidak juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial. Misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk ngerawat piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke Mu'ad. Mu'ad ini ahli Quran masyhur. Dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si petani ini mufarokoh itu melepas ikatan sholat dengan imam, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri, itu sah dalam fikih. Mata singgung, kemudian bilang nafaqah fulan, ini orang munafik, diajak sholat secara baik dan benar malah lari mufarokoh. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah, yang satu lapor, ya Rasulullah ini Mu'ad gak benar. Ngimami di daerah pertanian kok bacanya Baqarah. Kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Itu dulu petani aja terganggu, apalagi kalau kernet, apalagi kalau subur. Terus, tapi uniknya apa? Yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu ini tukang fitnah. Inna minkum munafirin. Kamu ini menjadikan orang lari dari Quran. Gara-gara kamu baca panjang, akhirnya orang ini kecelok lari dari Quran. Jadi tidak gampang ngelola kebenaran. Jadi yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad, bukan yang karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai, kalau Anda tahlil jangan lama-lama. Nanti orang itu bosan sama la ilaha illallah. Sebenarnya bosan sama Anda, tapi Anda kuat lama karena Anda aktornya kan. Iya kan, kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti betah, tapi yang dengerin corong Jawa gak lakon, ngapain lama-lama sadak lakon. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana itu mesti cepat, tak jamin. Makanya tidak usah khawatir lama-lama, ini pasti saya cepat. Saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampean, karena kemungkinannya sampean itu dua. Kalau paham ya ingin nggak lama-lama karena sudah paham. Kalau tidak paham namanya nggak paham ya nggak asik. Kadang setengah paham setengah enggak, ini yang ribet. Jadi saya mohon semohon-mohonnya ngelola Islam di Indonesia
Kalau kita mutabakhir, kalau kita cukup punya bacaan, itu masih bisa cari padanan-padanan itu dalam referensi Islam. Yaitu diantara ciri utama agama diridani Allah adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dulu yang perlihatkan Islam takut sama orang kafir karena orang kafir mayoritas. Dulu ketika banyak begundal, banyak preman, orang yang soleh takut sama preman. Jadi sekarang alhamdulillah barokahnya ada BNN yang pengedar narkoba yang takut, barokahnya ada BPK, KPK yang korupsi yang takut. Itu sudah menang kita. Karena ada khauful dzalim min sholihin, orang yang zalim takut sama orang soleh. Jangan sampai kita ngalami yang soleh takut sama yang zalim. Sehingga dalam hadis itu disebut oleh Nabi ta'khudu fawqiyatih. Ada fauqiyatan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebenaran harus punya fauqiyah, punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang kedzaliman. Nah, caranya gimana kalau dalam dunia sosial? Dalam dunia sosial itu kita bikin satu komunitas mayoritas dan sehingga itu menjadi kebenaran yang luar biasa. Saya tadi malam sama Gus Zofur, sama putra-putra Mbah Mun banyak di sarang tadi malam sampai malam. Itu di antara kajian kita adalah kesuksesan banyak tokoh kita, mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai semuanya lah. Tokoh-tokoh kita mulai dulu Jamiah Khairiyah dan semuanya lah yang berjasa. Itu dulu ketika mendirikan NU itu saya pernah diceritani Gus Hasib putra Mbak Wahab pernah main ke sini. Aku mau kepengen pejabat itu sholat gitu. Singkat cerita, suatu saat beliau ke sini sama saya cerita ringan, terus saya cerita agama di Indonesia itu sudah menang. Kenapa? Sekarang nyalon bupati kok terkenal tidak sholat, itu pasti kalah. Apapun kaya Anda pasti kalah. Terkenal nyun sewu selingkuh pasti kalah. Artinya ada tolok ukur agama yang menjadi ukuran kamu dipilih atau tidak dipilih. Jadi tanpa kita memaklumatkan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam ini sudah bahkan jadi ukuran sebagai tolok ukur apa? Politik. Kamu risih kan dengan pimpinan Anda misalnya nyuwun sewu orang yang nggak sholat, yang nakal, yang ini itu pasti nggak nyaman. Artinya apa? Nilai-nilai agama di Indonesia itu sudah alhamdulillah sudah menjadi nilai politik. Ada bupati di Rembang atau gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak kepilih. Terkenal apa zalim atau terkenal otoriter, terkenal menyepelekan orang kecil, pasti nggak dipilih. Artinya sudah ada ukuran yang tahu-tahu kebenaran agama ini sudah menjadi apa? Ukuran. Nah itu sudah benar karena ngendikan Allah Ta'ala wa'mur bil urfi. Urf itu sesuatu yang mudah dikenalin. Jadi kebenaran kita di Indonesia sudah soro urfian, menjadi sesuatu yang mudah dikenalin. Karena maknanya ma'ruf itu arafahul aqlu wa syar'u. Yang dikatakan mungkar adalah angkarahul aqlu wa syar'u. Sehingga kebenaran itu menjadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Usahakan kebenaran menjadi nilai bersama. Iktimar itu kalau ilmu sorof mengatakan sorol khairu mu'tamaron bainakum. Sesuatu itu menjadi urusan bersama. Di Indonesia itu alhamdulillah orang yang apapun kayanya kok terkenal gak sholat itu gak akan kepilih. Orang gak nyaman sama Tuhan saja gak takut, apalagi sama KPK, apalagi sama BPK. Mesti perasaannya orang seperti itu. Dan itu tidak gampang menciptakan suasana seperti itu. Nah saya minta Pak Ustadz Yusuf Mansur semuanya yang mencintai Quran juga gitu. Kita terus mengkaji Quran seluas-luasnya. Sampai orang yang nggak ahli itu malu ngomong atau memang ngomongnya nggak didengar. Bukan karena kita ingin menang-menangan, enggak. Semua sesuatu berkembali ke ahlinya. Ya saya ulang lagi, biar sesuatu itu kembali ke ahlinya. Jangan mentang-mentang artinya jamak itu mengumpulkan sholat terus jamaknya asar sama maghrib. Ya ada yang jamak asar itu sama maghrib. Karena yang dimaksud jamak itu mengumpulkan dua sholat. Terus qashar itu meringkas sholat dari 4 menjadi 2. Maunya diambil 50%. Akhirnya subuh diambil 50% ya 1. Tapi barokahnya aturan jamak itu dipraktekkan guru-guru kita, rombongan bis jamak apa-apa. Mereka tahu, oh ternyata jamak itu hanya zuhur dan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Jadi kebenaran itu menjadi amron urfian, sesuatu yang jadi konsensus. Nggak boleh kamu benar sendiri, itu namanya kitmanul ilmi. Saya banyak baca tafsir.
Itu kalau mengutarakan kebenaran yang masyhur di Indonesia, misalnya tafsir Jalalain, tafsir Munir, itu indah sekali. Misalnya ketika ada ayat, jika kamu bepergian dan kamu ingin mengqashar sholat, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu kalau umumnya tafsir an taqsuru minas sholat itu ya dari 4 menjadi 2. Ya kita tahu kalau zuhur diqashar dari 4 menjadi apa? 2. Tapi sebetulnya itu tafsir yang kurang luas. Kata banyak ulama mufassir yang lebih luas, qasrun itu artinya mencendak atau meminimalkan dari aturan yang banyak menjadi aturannya sedikit. Jadi dari 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Dari 4 menjadi 2. Atau dari aturan itu 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Misalnya aturan normalnya sholat itu orang nggak boleh kena najis. Tapi ketika perang atau ketika dalam kondisi darurat, zaman kita misalnya dulu perang Mesir Belanda, itu boleh kita sholat bersama membawa senjata yang ada apa? Najisnya. Begitu juga aturannya sholat tentu nggak boleh nggak madhep kiblat. Tapi di sholat siddatil khaufi dalam kondisi tertentu boleh sholat tidak menghadap apa? Kiblat. Itu juga namanya antaqsuru minas sholat. Itu juga namanya qasrus sholat. Karena maknanya sama, dari 4 menjadi 2, dari aturannya banyak menjadi sedikit. Dulu aturannya sholat misalnya nggak boleh ada gerakan banyak. Tapi di kondisi tertentu kayak kita dulu zaman ngusir penjajah, harus ada gerakan banyak. Misalnya kamu tengah sholat mau ditembak, harus lari dan nggak harus membatalkan apa? Sholat. Itu yang disebut fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, orang-orang ahli Quran harus terus ngomong seperti ini supaya Quran kembali ke marwahnya, ke ahlinya. Kalau enggak, nanti yang tidak ahli pun ngomong dan itu bahaya. Jadi saya ulang lagi, nah saya mohon BPK juga seperti itu. Ini memang lembaga yang benar-benar lembaga audit. Dan harus punya al-qudrah wal isti'la. Hanya qudrah itu kemampuan ditakuti. 1, pakai otoritas negara, misalnya polisi. 2, memang kamu bersih. Apapun kekuatan Anda, kalau Anda tidak bersih itu orang itu mesti tidak takut. Aneh-aneh Pak sok suci, saya sendiri tahu data Anda. Mitra korupsi Anda itu teman saya punya datanya. Mesti kamu takut. Meskipun kamu punya backing, tapi kalau digituin kan takut. Jadi untuk tidak takut itu bukan sekedar dengan makna kekuatan negara, tapi juga Anda sendiri punya perilaku yang menjadi orang lain itu takut. Jadi itu hebatnya Islam. Jadi kita masih bisa nyari-nyari dalil tentang kenapa harus ada BNN, harus ada KPK, harus ada BPK. Memang inginnya Islam itu ada syaukatus soleh ala zalim. Orang soleh yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Zalim. Jangan sampai orang zalim yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Soleh. Sehingga kenapa Nabi semuanya harus menang? Sebenarnya Nabi itu gak ingin menang. Semua Nabi itu orientasinya akhirat. Tapi kenapa semua Nabi di akhirnya menang? Supaya al-haq ini harus ada al-haq wa zaqal. Begitu seterusnya sampai urusan tauhid. Terakhir ini saya menyatakan tauhid supaya kita dapat berkahnya, insya Allah semoga semua kita husnul khotimah. Logika tauhid kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu juga harus al-hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Argumentasi yang kelima, yang final. Sebab itu logika atau argumentasi oleh Allah sebagian disebut sultanan. Sultan itu raja, raja itu mengalahkan rakyatnya. Sehingga logika yang benar Allah menyebut sultanan. Sultan itu logika, hujjah. Nah kenapa itu penting? Kata banyak ulama, jangan sampai logika batil itu menyelimuti pikiran banyak orang, kemudian mengalahkan logika hak. Misalnya dulu kita tahu kalau baca sejarah, orang-orang Gerwani itu kalau didik anak-anak kecil, ayo pejamkan mata, ayo minta permen sama Tuhan. Terus Tuhan saya minta permen, terus nggak dapat permen. Lama-lama, ayo sekarang pejamkan mata, minta sama Bu Guru, dikasih. Berarti yang ada Bu Guru, yang Tuhan tidak ada. Itu dulu jalan. Tapi sekarang barokahnya ada guru-guru tauhid yang di musola-musola, di surau-surau, di madrasah-madrasah. Itu jelas. Hadhil maujudat, ini alam raya ini maujud. Maujud itu real. Bumi ya real, langit ya real, hewan-hewan ya real. Terus andaikan kita ateis itu diajarin gini. Hadhil maujudat khalaqahal Adam. Ini hal yang maujud, penciptanya yang tidak maujud. Orang kan bisa stres. Ini wujud, diciptakan sesuatu yang tidak
wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud menjadi sesuatu pencipta? Wong wujud saja enggak kok menjadi faktor. Di mana-mana namanya faktor itu harus wujud. Nah, logika itu harus tertanam. Sehingga Quran sering ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in ahumul khaliqun. Masa alam raya yang wujud ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Ciri khas tidak wujud adalah sesuatu itu tidak punya faktor, tidak menjadi faktor. Wong namanya saja tidak wujud. Logikanya gimana? Ya alam raya yang wujud ini pasti diciptakan oleh zat yang super wujud. Yang oleh Islam atau oleh ulama disebut wajibil wujud atau kausal prima atau apa. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam menjelaskan salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Halawatal iman dalam penjelasan ilmu kalam atau ilmu tauhid disebut iltizazan aqliyan. Agama ini datang dengan logika yang mudah. Kalau Anda orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian Anda dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan yang tidak ada. Diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Pasti Anda tidak bisa tidur semalam. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada? Yang tidak ada kok menciptakan yang itu sampai malam pasti nggak bisa tidur. Hidup mati lagi tetap nggak ada jawabannya. Tapi kalau kamu dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan oleh wujud yang lebih dahsyat, yaitu Allahu Akbar atau zat yang wajibil wujud. Ya wajar lah namanya wujud ini ya mesti kalah sama wujud akbar. Kan terus enak. Lah enak ini disebut iltizazan aqliyan. Orang menjadi nyaman dengan Islam. Maka agama ini liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Itu macam-macam. Itu juga harus. Nah, sultanul akal, kekuatan akal seperti ini juga harus menjadi masif, menjadi konsensus, sehingga orang tidak lagi tergoda oleh was-wasatus syaitan dengan faham-faham ateis. Ini juga harus menjadi sesuatu yang masif, yang lazim, yang keniscayaan. Nah, tugas kita sebagai seorang sehingga benar-benar itu oleh dinamun bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi cara berpikir ini benar-benar menjadi al-qaulus tsabit, sesuatu yang menghunjam di hati, tidak tergoyah. Ini pentingnya ulama-ulama yang akan menjaga itu. Nah, makanya saya dulu lama sekali derekan Mbah Mun, derekan bapak saya itu beliau cerita Islam itu tidak akan habis untuk mengawal Indonesia karena tadi misalnya dalilnya apa lembaga BPK, Qurannya apa ya ribet. Ya dalilnya gampang tadi. Di antara ajaran Islam adalah memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Cara melarang itu gimana? Supaya kemungkaran itu tidak terjadi. Caranya apa? Ya bikin lembaga yang bisa mengeksekusi atau memberi sanksi atau melarang. Dan agama tetap ikut berperan, misalnya kiai mendidik masyarakat supaya tidak korupsi karena nanti ada akhirat gini-gini. Yang lembaga negara mungkin ancamannya penjara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun itu ketika Nabi cerita tentang unsur akho kadzaliman au mazluman, itu Nabi ditanya sahabat, "Fakaifa ansur hadza nansuruhu mazluman? Fakaifa ansuruhu zaliman?" Oke ya Rasulullah, kalau yang terzalimi saat tolong, bagaimana engkau memerintahkan kita menolong yang zalim? Kata Nabi, ta'khudhu fawqa yadayhi. Sebagai riwayat tahjuzuhu an zulmi. Kita punya kekuatan untuk melarang yang zalim berbuat apa? Zalim. Itu ya bagian dari syariatnya Rasulullah, karena inginnya Nabi kemungkaran itu enggak terjadi. Caranya apa? Ada kekuatan yang bisa menghalau atau yang bisa melarang terjadinya kemungkaran. Itu juga bagian dari nilai-nilai apa? Islam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.